Studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Memastikan integrasi TIK yang efektif. Langkah konkret yang dapat kita lakukan adalah pemilihan dan kurasi sumber belajar digital yang relevan dan terpercaya. Banjirnya informasi di internet menuntut kemampuan guru untuk memilih dan memilah materi yang tepat. Saya aktif mencari dan mengkurasi aplikasi, video pembelajaran, game edukatif, dan platform belajar online yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman siswa sekolah dasar. Saya juga memastikan sumber-sumber tersebut kredibel dan aman bagi anak-anak. Kemudian adalah pelatihan dan pengembangan diri berkelanjutan. Dunia TIK terus berkembang. Sebagai guru, saya merasa wajib untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi digital. Saya aktif mengikuti pelatihan, webinar, dan komunitas guru online untuk bertukar ide dan mempelajari tren teknologi terbaru dalam pendidikan. Kemudian, perencanaan pembelajaran yang mengintegrasikan TIK secara bermakna. Integrasi TIK tidak boleh sekedar tempelan. Dalam menyusun modul ajar, saya merancang aktivitas yang secara alami memanfaatkan teknologi untuk memperdalam pemahaman konsep, melatih keterampilan, dan menstimulasi kreativitas siswa. Contohnya, menggunakan aplikasi presentasi interaktif untuk menyampaikan materi, memanfaatkan platform kolaborasi daring untuk proyek kelompok, atau menggunakan aplikasi menggambar digital untuk mengembangkan ekspresi seni. Penyediaan infrastruktur dan dukungan teknis yang memadai. Ketersediaan perangkat dan koneksi internet yang stabil adalah prasyarat. Saya aktif berkoordinasi dengan pihak sekolah dan komite untuk memastikan infrastruktur TIK berfungsi dengan baik dan mendapatkan dukungan teknis jika terjadi kendala. Pendampingan dan bimbingan siswa dalam penggunaan TIK yang bertanggung jawab. Selain aspek teknis, penting untuk menanamkan pemahaman tentang penggunaan TIK yang etis dan bertanggung jawab. Saya mengajarkan siswa tentang keamanan online, bahaya cyberbullying, dan cara memanfaatkan internet untuk tujuan positif. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Setelah mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK, saya selalu melakukan evaluasi untuk melihat efektivitasnya. Apakah penggunaan teknologi benar-benar meningkatkan pemahaman siswa? Apakah keterampilan dan kreativitas mereka berkembang? Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian di masa depan. Dampak positif implementasi TIK di pendidikan dasar diantaranya adalah peningkatan keterampilan. Siswa menjadi lebih terampil dalam menggunakan komputer, mengakses informasi, berkomunikasi secara digital, dan memecahkan masalah melalui pemanfaatan teknologi. Yang kedua, peningkatan kreativitas. Berbagai aplikasi dan platform digital membuka ruang bagi siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka secara lebih beragam dan inovatif. Misalnya melalui pembuatan video, animasi, atau desain grafis sederhana. Ketiga, peningkatan pemahaman konsep. Materi pelajaran yang disajikan melalui media interaktif, video, atau simulasi seringkali lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa dibandingkan metode konvensional. TIK juga memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Penggunaan TIK membuat suasana belajar menjadi lebih hidup dan menyenangkan, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah akses ke sumber belajar yang lebih luas. Internet membuka pintu ke berbagai sumber belajar yang tak terbatas, memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi topik yang diminati lebih dalam. Meskipun banyak manfaatnya, implementasi TIK di pendidikan dasar juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, kesenjangan akses dan infrastruktur. Tidak semua sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki akses yang memadai terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan koneksi internet yang stabil. Ini menciptakan kesenjangan digital antar siswa. Kemudian, keterbatasan kompetensi guru. Tidak semua guru memiliki tingkat literasi digital yang sama. Beberapa guru mungkin merasa kurang percaya diri atau tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengintegrasikan TIK secara efektif dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah kurangnya konten digital yang berkualitas dan relevan.
Meskipun banyak sumber belajar digital tersedia, tidak semuanya sesuai dengan kurikulum dan karakteristik siswa sekolah dasar. Memilih dan mengkurasi konten yang tepat membutuhkan waktu dan berkehati-hatian. Kemudian adalah potensi distraksi dan penggunaan yang tidak tepat. Perangkat digital dapat menjadi sumber distraksi jika tidak dikelola dengan baik. Penting untuk membimbing siswa agar fokus pada tujuan pembelajaran dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Kemudian, keterbatasan waktu dan sumber daya. Mengintegrasikan TIK secara aktif membutuhkan perencanaan yang matang, waktu persiapan yang cukup, dan dukungan sumber daya yang memadai. Menghadapi tantangan ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Dengan komitmen dan upaya yang berkelanjutan, saya yakin TIK dapat menjadi kekuatan yang memberdayakan pendidikan dasar dan mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk menghadapi masa depan yang semakin digital.